Brand malah masuk. Saya bisa bekerja sama dengan klien-klien yang masuk ke dalam YouTube saya. Benar. Itu bisnis juga kan? Bisnis juga. Dan itu bisa berputar setiap hari. Luar biasa. Di luar dari properti. Di luar dari properti. Ada lagi investasi yang lain. Apa itu? Saya kebetulan suka. Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Akhirnya kita hari ini bisa kedatangan. Ini saya kalau masa kecil saya mengidolakan beliau. Ternyata kita hampir seumuran ya. Anda sudah gak asing lihat beliau. Wajahnya itu kayak eksekutif ya kan. Tapi orangnya kocak banget. Kok bisa sih punya kemampuan mengelawak gitu loh ya. Gak tahu juga itu mungkin pemberian dari Allah ya. Dan bener. Salah bergaul. Salah bergaul. Salah bergaul. Tadinya kan saya pengen jadi model gitu atau jadi pengusaha. Benar. Karena bergaul sama Sule, sama Agis, jadi salah bergaul. Gitu. Kita akan bongkar kehidupan beliau dari masa kecil kok bisa sampai sukses seperti sekarang setelah yang satu ini. Oke, saya panggil Mas Andre ya. Boleh. Nah, sip. Mas Andre, saya lihat kita ini kan setelah tadi ngobrol di kontennya Mas Andre, kita sama Aji Krishna, saya ini tertarik untuk mengulik-ngulik kisah masa kecilnya Mas Andre. Oke. Nah, aslinya mana sih? Saya tuh udah campur-campur, Mas. Jadi ayah saya itu Ambon, Belanda. Oh, Ambon, Belanda. Jadi, makanya ada wajah-wajah Indo-Indo ya? Iya, makanya. Papa saya tuh Ambon, jadi kakek saya tuh Ambon, nenek saya Belanda. Nenek Belanda. Oma ya? Oma, panggilnya Oma betul, panggilnya Oma. Dapatlah ayah saya, baru dapat saya. Ibu saya itu orang Batak. Oh, makanya marganya? Hasibuan. Papa saya marganya Haumahu. Jadi kombinasi antara Ambon dan Batak. Kok bisa Taulani? Sebetulnya marga saya ada Haumahu. Oh, Haumahu. Cuman karena populernya Andre Taulani, ya Haumahunya jadi enggak. Oh. Kalau dipanjangin namanya aslinya tuh Andreas Taulani Haumahu. Haumahu. Di KTP gitu ya? Di KTP begitu. Oke. Terus ceritanya gimana? Nah itulah orang tua asal dari Ambon dan Batak. Terus saya 4 bersaudara. Saya anak paling besar. Benar. Adik saya 3. Oke. Ya kami keluarga yang sederhana zaman itu. Karena ayah saya tuh bekerja sebagai pelayan hotel, tapi di kapal. Jadi di kapal besar tuh kapal pesiar. Kapal pesiar. Nah, ya saya kerja di situ sebagai pelayan hotelnya di situ. Luar. Jadi keliling-keliling dunia dia. Keliling dunia. Berarti waktu masa kecil sering ditinggal ya? Sering ditinggal, betul. Jadi cuma nama mama aja. Sama mama. Ketika udah pensiun, papa pensiun, akhirnya mama yang bekerja gantian tuh mereka, untuk papa pensiun, mama bekerja. Benar. Sebagai sales asuransi. Oh. Gitu, asuransi jiwa. Asuransi jiwa ya. Ya, dengan itulah. Asuransi apa waktu itu dulu? Saya lupa, mama macam-macam tuh. Ada asuransi. Jadi istilahnya working woman ya? Iya. Jadi setelah papa pensiun, papa juga udah sakit-sakitan kan. Jadi mama akhirnya yang handle. Gitu. Menghandle ekonomi keluarga ekonomi keluarga. Jadi ya dengan keterbatasan itu akhirnya kita bersekolah lah, kuliah normal seperti itu. Tapi saya ketika kuliah itu membiayai sendiri. Pas papa meninggal. Oke. Jadi papa meninggal. Anak sulung pula ya? Anak sulung. Papa meninggal. Berarti tanggung jawabnya berat sama adik-adiknya? Iya. Makanya begitu masuk kuliah, akhirnya saya membiayai sendiri kuliah saya dengan bekerja di bank. Nah, sempat kerja di bank? Kerja di bank. Kayaknya bank itu mesti batu lompatan pertama kayaknya. Sebagai apa waktu itu? Back office. Back office. Sama clearing man. Clearing man. Zaman dulu tuh ada clearing, iya. Nganter-nganterin warkat ke Bank Indonesia. Benar, clearing. Tahun 95. Waduh. Jadi tamat kuliah itu? Sebelum masih sampai kuliah. Oh, boleh ya? Ya kan saya waktu itu kuliah kan 92, lulus SMA. Benar. Kuliah di mana sih? Di STEI, Sekolah Tinggi Ekonomi Indonesia. Sekolah Tinggi Ekonomi Indonesia. Di Jakarta Utara, Jakarta Timur. Benar. Gitu. Dan sambil kuliah, sambil bekerja. Jadi pagi saya kuliah. Pagi saya bekerja, pulang kerja saya langsung kuliah. Ambil kuliah malam. Nah, tuh guys. Gitu. Kita lihat ya, ternyata suksesnya seorang Andre Taulani yang kita lihat sekarang, yang Anda lihat ketawa ketiwi. Tapi rupanya kalau kita cek, ada kemiripan dengan pakemnya orang-orang sukses, yaitu pertama anak sulung, beliau punya tanggung jawab yang besar, perannya menggantikan ayah, dan juga hari ini beliau kita melihat
proses perjuangannya ternyata pernah menjadi karyawan bank juga. Pernah. Jadi kita ini kan Success Before 30 channel kita. Iya. Kita ini menyemangati generasi muda. Sukses before 30, Iya. berarti sebelum 30 udah sukses. Yes, jadi kita menyemangati anak-anak muda supaya jangan mudah putus asa. Nah, saya mungkin boleh menjadi berbagi. Silakan. Kalau konteks ini sukses before 30, saya sendiri apakah termasuk di situ? Karena di usia saya yang ke-26 tahun, Yes. itu stinky saya meledak. Nah, kalau mungkinkah itu yang Usia saya ke-26. Anda yang lahir di era 70-an, 80-an, 90-an, sampai papa saya pun itu nggak suka lagu Indonesia, gara-gara Stinky bisa suka. Tuh. Makanya saya kalau nginget Stinky itu, saya nggak bisa lupa, dan terutama mungkinkah gitu loh. Mungkinkah itu tahun 98, berarti kalau saya kelahiran 74. Benar. Berarti kalau 98 berarti usia saya pada waktu itu 24. 24 ya? Iya dong, Success Before 30 dong. Iya, disitulah saya. Kok bisa ngeband? Dari SMA. Oke. Dari SMA tuh udah ngeband karena papa saya ya almarhum itu memang hobi main gitar, Iya, juga, iya. gitaris juga tuh. Iya. Jadi adalah darah seni saya keturunan. Ada daerah seni. Nah, saya serius main band di SMA, terus kemudian ikut-ikut festival, sampai akhirnya kita percaya diri untuk bikin lagu sendiri. Oke. Nah, itulah yang kita tawarkan. Vokalisnya? Pada waktu itu saya belum vokalis, masih belum. drummer. Masih drummer? Nah, jadi bikin demo kita tawar-tawarin ke label-label rekaman, diterimalah sama PT Indosmar Sakti Bulletin Record. Waduh. Tahun 95 kita diterima, berganti formasi. Karena produsernya pengen saya yang jadi vokalis, nggak mau jadi drummer. Katanya wajahnya menjual. Waduh. Gitu. Boleh nyanyi sedikit. Dijamin tidak kena ini. Nyanyi sedikit, tidak kena copyright. Coba. Hitsnya pasti mungkinkah? Oke, silakan. Sedikit. Ois. Mungkinkah kita kan selalu bersama walau terbentang jarak antara kita. Biarlah Ku peluk erat bayangmu untuk melepaskan semua kerinduanku. Apal dong. Nggak mungkin nggak apal. Lagu kesukaan saya. Ini benar. Jadi saya sempat menyanyikan. Jadi guys, artinya meledak waktu itu. Meledak. Jadi setelah 1 juta kopi jualan. Gila. Dapat duit berapa itu? Kita waktu itu nggak dapat duit, kita dikasih bonus. Mobil satu-satu. Oh. Kasih mobil satu-satu. Barulah album kedua kita ada sistem royalti. Oke. Bagi hasil dari penjualan kaset. Oke. Kaset ya guys ya. Kaset zaman itu. Kaset ya. Kita tadi udah lihat di sini, ini banyak barang-barang antik. Hanya orang-orang bapak-bapakmu yang tahu barang-barang tersebut. Nanti saya kasih lihat piagamnya Stinky. Yes. Penghargaan dan kasetnya ada di situ. Keren. Itu sesuatu yang sangat luar biasa. Dan kita tahu akhirnya dapat mobil ya. Seneng banget ya. Waktu itu seneng banget. Saya dapat BMW waktu itu. Waduh. Dapat ya. Anak usia 24 pegang BMW ya. Waduh, dari hasil keringat sendiri loh. Keringat sendiri Iya ya. kan, usaha sendiri. Wah. Masih ada nggak itu? Udah dijual, udah kemana tahu. Tapi fotonya masih ada ya? Ada fotonya. Nah, oke. Terus waktu itu kepingin bermimpi nggak menjadi penyanyi dunia atau gimana? Nah, ini percaya tidak percaya, saya dulu waktu kecil suka menghayal. Di kamar saya itu saya tempel foto-foto musisi-musisi besar, Elvis Presley, Beatles, segala macam. Sampai ada mobil BMW yang saya pengen saya foto di situ. Benar. Dan saya selalu setiap mau tidur saya selalu berucap, satu saat saya harus punya. Wis. Awal dari mimpi. Iya. Awal dari mimpi. Visualisasi ya. Karena itu menjadi titik di mana kita memotivasi diri kita untuk mencapai mimpi tersebut. Yes, benar. Keren. Ini sama dengan channel Success Before 30 yang selalu kita ajarkan. Tuh lihat kita nggak janjian, Mas Andre tadi juga udah bilang, tipsnya untuk meraih sukses sebelum 30 itu setiap malam berani bermimpi. Berani bermimpi, kan mimpi gratis. Dan ada gambarnya, ada mimpi. Gambarnya. Harus bisa beli ini, harus bisa punya ini. Lakukan itu juga. Ini tips yang luar biasa. Terus menarik, setelah boom dapat BMW, tapi setingginya akhirnya kemana waktu itu? Stinky membuat album sebetulnya rutin setiap tahun. Cuman memang ketika album ke-5 mau ke-6 itu sudah mulai menurun penjualannya. Iya. Ya karena mungkin banyak
juga pendatang baru, Benar. ya kan. Kemudian kita juga mungkin ada rasa bosan kali atau mungkin udah ada stuck, namanya orang suka kayak gitu ya. Nah, di momen itulah saya mulai belajar bermain acting. Jadi saya mau main sinetron. Berat nggak sih artinya shifting dari seorang penyanyi ke dunia acting itu? Kan nggak semua musisi yang jaya di eranya akhirnya ketika dia shifting ke bidang yang lain itu dia mampu melakukan. Nah, Mas Andre kok bisa melakukan itu, gimana itu? Ya, kembali lagi kepada tadi niatnya kita. Betul. Pada waktu itu memang saya kepengen banget mencoba, karena saya cinta dunia seni, dunia entertain. Yeah. Jadi saya mau mencoba hal-hal lain. Kayak di musik, nyanyi, udah saya lakukan. Yeah. Nah, ini ada kesempatan saya bermain sinetron, mengasah acting. Ya saya lakukan, saya coba. Latihan lagi di situ, bermain dengan senior-senior, saya banyak tanya, konsultasi dengan mereka. Benar. Saya asah diri saya nonton film bagaimana orang berakting. Benar. Gitu kan. Benar. Ya saya aplikasikan di situ ketika dapat kepercayaan bermain sinetron. Benar. Ya udah saya lakukan. Dan akhirnya saya mendapatkan tahun berapa itu? 2005 mulai. Wah, itu enggak mudah ya. Jadi kan asalnya Stinky boom, terkenal, terus tiba-tiba agak menyurut, setelah surut tiba-tiba pindah bidang dan itu langsung sukses nggak? 2003 saya main pertama kali sama Indosiar sinetron. Lalu kemudian dari situ jadi apa itu? Jadi kakaknya Cindy Fatika. Kakak. Mungkin itulah tadi saya bilang, ketika saya mencoba sesuatu yang baru, saya asah kemampuan saya, akhirnya banyak yang melihat. Salah satunya adalah Pak Deddy Mizwar. Dia lihat acting saya di situ, akhirnya dia bikinlah film. Judulnya Kiamat Sudah Dekat. Saya salah satu yang ikut casting pada waktu itu. Jadi talentnya ya? Jadi talent, pemeran utamanya. Dan saya terpilih. Waduh. Dari situ saya mungkin belajar acting lagi. Guru saya Pak Deddy Mizwar. Itu mentor lah ya. Mentor. Jadi sekalian saya main filmnya dia, sekalian saya belajar. Karena kan dia juga nggak direct langsung. Benar. Saya dapatlah predikat nominasi aktor film terbaik 2005 FFI. FFI. Itu udah achievement tertinggi bagi seorang aktor ya. Walaupun nominasi ya. Pemenangnya adalah Pak Deddy Mizwar. Karena saingan saya beliau. Karena mungkin saya ngalahin guru saya. Mentor ya. Ya. Tapi saya sudah bangga mendapatkan predikat nominasi aktor. Benar. Film. Benar. 2005. Keren. Terus akhirnya udahlah saya bermain film, saya bermain sinetron selama hampir 3 tahun lah. Barulah tahun 2007 itu ada program reguler di televisi setiap hari. Yang konteksnya tuh komedi. Namanya Ngelenongnya di Trans TV. Nah itu sekedar. Ini menarik. Jadi musisi banting setir ke aktor, sekarang jadi komedian. Ini kayak pindah alam terus gitu loh. Pindah alam terus. Kalau menurut saya enggak mudah ya, tapi adaptasinya ini jago. Nah, terus Stinky itu personilnya berapa? 5 orang? Berlima ya. Nah, enggak semua bisa ngikuti jejak Mas Andre kan? Enggak, makanya kembali lagi kepada masing-masing. Maunya gimana gitu kan. Jadi guys, anak-anak muda seringkali tanya sama saya, Pak, saya ditipu partner usaha. Saya harus kemana ke depan? Tuh lihat Mas Andre, tetap maju. Kita nggak bisa menyalahkan keadaan. Ada juga yang Anda mau meratapi terus masa lalu kegagalan, ya you stuck di tempat gitu. Betul ya Mas Andre. Tapi Mas Andre keep moving forward, ya kan? Sehingga akhirnya jadilah sekarang Ngelenongnya. Basicnya nggak ada komedi loh. Saya cuman karena wajahnya ini bukan wajah ini wajah foto model. Kalau main James Bond-nya Indonesia cocok ini. tapi kok bisa gitu loh. Iya, bermain di situ dengan Bedu, kemudian Ferry Mariadi, Deswita Adul, kecil itu. Nah, kita dibikinlah konsep program Ngelenongnya. Waktu itu komedinya ya komedi kita masih baca skrip. Betul. Belum improvisasi. 3,5 tahun itu Mas. 3,5 tahun. Situ. Tapi buat saya itu adalah pembelajaran, tempat belajar saya berkomedi. Gini, ini saya cut dulu. Anak sudah ada, sudah menikah waktu Sudah, 2005 saya menikah. Nah, beda dong hidup bujang sama sudah berkeluarga. Iya. Kalau pindah-pindah itu penghasilannya jadi nggak pasti dong? Alhamdulillah sih pasti. Dan jadi lebih bertambah. Sebelumnya kalau sebelumnya kan nyanyi aja. Nyanyi.
terus tiba-tiba ada main film. Main film. Tapi sebelumnya masa kekosongan itu ada penghasilan tetap. Ada kan nyanyi tetap Oh, ya ya ya. Nyanyi off air, manggung tetap ada. Terus ditambah lagi sekarang ada main film. Ada keren. juga honornya di situ. Keren. Main sinetron. Jadi adalah tetap. Oh, keren. Berarti nggak pernah sampai surut itu nggak pernah ya? Alhamdulillah nggak pernah. Wah, ini memang top ini, Mas Andre ini. Ini akibat setiap malam visualisasi itu kali ya. Ini luar biasa ini. Ini. Terus akhirnya ngelenong, terus akhirnya gimana? Nah, setelah itu selesai acaranya 3,5 tahun. Iya. Nah, inilah yang saya bilang, saya mulai benar-benar dicap sebagai seorang komedian ketika bergabung di Opera Van Java. Oh. Tahun 2009. Jadi setelah OVJ yang booming itu ya. Setelah ngelenongnya habis, alhamdulillah saya dipercaya lagi nih. Benar. Karena saya bilang ngelenongnya itu tempat pembelajaran saya berkomedi. Benar. Setelah itu bungkus acaranya, Ya. saya ditarik Trans 7 untuk Benar. bermain di Opera Van Java. Wah. Di situ saya lebih belajar lagi karena benar-benar ketemu real komedian. Ada Parto, ada Sule, ada Ajis, ada Nunung yang komedian semua. Iya, Nunung ya. Sri Mulat ya. Udah akhirnya otomatis di situ saya sekalian belajar sama mereka. Tapi memang aslinya mereka di TV sama di dunia aslinya memang lucu nggak sih? Nggak lucu. Enggak. Nah, itu kok bisa kayak gitu? Ya mungkin profesi ya. Mereka Profesi ya? ketika udah ada duitnya baru lucu. Ketika ada duitnya baru lucu. Ini statement yang luar biasa dari seorang Andre Taulani. Kita nggak munafik dong. Lah sekarang tukang beca, emang kalau pas dia di rumah dia nggak beca. Ya, masuk. Sama komedian kita di rumah dia nggak berkomedi. Nggak berkomedi ya? Dia santai aja kayak orang biasa. Kayak orang biasa. Masuk. Begitu masuk ke stage, ada duitnya baru berkomedi. Baru lucu. Sama kayak Pak Haji Bolot. Iya. Pak Haji Bolot itu kalau ada duitnya baru budek. Kalau nggak ada duitnya dia nggak bakal budek. Jadi listrik mesti dicolok dulu gitu ya? Baik kalau ngobrol biasa gini sama Pak Haji Bolot nih, Pak Haji kok nggak budek kayak di TV? Ya orang ada duitnya. Ada duitnya baru budek. Seru. Ini seru guys. Jadi ya itu realita ya, karena ini profesi ya. Jadi akhirnya benar setelah itu Opera Van Java booming ya. Booming banget itu. Jadi acara komedi nomor 1. Keren. Selama 5 tahun. Selama 5 tahun. Nah, dari situlah saya berkomedi sampai akhirnya dicap sebagai seorang komedian. Udah hilang tuh. Stinky-nya udah hilang. Vokalisnya udah hilang. Udah hilang. Udah jadi komedian. Udah jadi komedian. Nah, Opera Van Java selesai di tahun 2014. Era saya ya. Benar. Era saya tuh selesai di 2000. Jadi dari 2009 ke 2014 itu 5 tahun. Benar. Selesai di situ, saya loncat lagi ke Ini Talk Show bareng Sule. Ini talk show bareng Sule. Jadi host di situ. Makanya jadi udah kayak ini ya, udah kayak couple ya. Iya. Kok chemistry-nya dapet gimana sih? Sejak dari OVJ. Oh, jadi ada kecocokan. Ada kecocokan dengan Sule di OVJ. Pokoknya nyambung aja ya. Oke. Itu di skenario nggak sih? Enggak. Memang ngalir. Ngalir aja, improv aja. Gitu. Karena sudah sering setiap hari jadi udah tahu lah. Udah tahu ya. Iya. Masuk. Dan sejak itu rezekinya terus ya. Alhamdulillah. Wah, luar biasa. Dan guys, itulah yang saya lihat, saya pelajari dari seorang Mas Andre Taulani itu adalah beliau itu mampu adaptasi dengan perubahan dan yang hebat itu mindset-nya ini loh. Ini mindset-nya luar biasa. Ketika seorang artis lah atau seniman lah, mereka itu, nah ini, kalau di channel saya ini kalau nggak ada topik finansialnya nggak rame. Channel saya ini suka tips-tips mengelola finansial. Nah, seorang istilahnya pekerja seni, kayak Mas Andre, ngelola duitnya gimana sih? Dari honor yang didapat gitu. Investasi. Nah, catat. Investasinya kemana sih? Terserah, macam-macam. Oke. Itu bisa kita sendiri yang bisa memproyeksikan. Benar. Kedepannya apa yang bagus, apa yang tidak. Dan kita tentu belajar. Kalau bicara soal properti, ya sudah. Pasti properti. Bagus. Pasti properti. Tetapi di luar itu sendiri juga kan ada yang istilahnya bisa muternya itu cepat. Kalau Muternya properti cepat. itu kan long term, Tidak liquid. Tidak liquid Iya. ya. Tapi kita harus juga cari bisnis yang bisa berputar setiap hari. Benar. Nah, alhamdulillah karena saya selalu mengikuti zaman. Iya. Nah, YouTube ini Iya. luar biasa, Mas. YouTube luar Dan saya biasa. sudah merasakan. Benar. Dimana ini untuk setiap bulan akhirnya berputar sama aja kayak bisnis nih. Sama kayak bisnis. Bisa ngidupin karyawan. Saya punya karyawan dari mulai 2 sekarang udah hampir 8. Wah, keren. Tambah keren. terus. Keren. Kantor sendiri. Iya, keren. Gitu. Dan dari situ hasil yang saya bisa dapat ya untuk pantry istilahnya untuk bulanan rumah tangga dari situ bisa ketutup. Iya. Jadi bukan cuma AdSense tapi brand malah masuk ya. Brand malah masuk. Saya bisa bekerja sama dengan klien-klien yang masuk ke dalam
YouTube saya. Benar. Itu bisnis juga kan? Bisnis juga. Dan itu bisa berputar setiap Nah, hari. luar biasa. Di luar dari properti. Di luar dari properti. Ada lagi investasi yang lain. Apa itu? Saya kebetulan suka mobil-mobil. Nah, kolektor mobil ya? Otomotif. Otomotif ya. Inilah ini. Nah, Anda lihat ya guys ya, ini yang sedang, tadi Anda lihat ini di belakang saya ngobrol sama Mas Andre, ternyata beliau seorang kolektor mobil, gitar, sepeda motor kuno, bahkan saya akhirnya menemukan motor saya waktu SMA. Itu motor pertama saya diberikan hadiah naik kelas 2 sama papa saya. Karena kamu nilainya bagus, saya dibeliin Alfa 2R. Karena saya naik angkot. SMA naik angkot, dibeliin motor Alfa 2R. Ini Alfa 2. Alfa 2R-nya ada ya katanya? Ada, tapi saya nggak punya. Adanya ini. Wah. Dulu saya beli harga 2.350.000. Sekarang katanya sudah 10 kali lipat ya? 10 kali lipat. Nah, Anda lihat ternyata kolektor itu nilai investasinya tidak menurun ya. Tidak menurun. Ternyata itu benar. Ini pelajaran sama kayak kemarin saya ke Rian, The Massive, dia juga hobi koleksi baju bolanya orang-orang. Itu juga koleksi. Nah, Mas, ini kita ini ilustrasikan sedikit ya. Kita punya 2 bisnis nih, properti dan kolektor mobil. Mobil koleksi. Katakanlah jual beli mobil ya. Jual beli mobil lah. Showroom lah. Showroom mobil antik showroom lah. Beda, ada showroom yang benar. Apa namanya universal, benar. biasa, konvensional, ada showroom yang khusus. Ya. Ternyata kalau kita jalanin, yang cepat muter itu di showroom. Perputarannya. Malah duitnya ini ya. Iya. Muternya. Kalau properti kan liquid ya. Nggak liquid ya. Nggak liquid. Begitu laku, ya. Terus kalaupun misalnya kita bangun townhouse, bangun segala macam, pasti butuh proses kan. Benar. Kita mesti bangun dulu. Benar. Tapi kalau ini cepat, Mas. Wis. Ini jadi ketika ada yang suka beli, ada untung sedikit, lepas, nanti beli lagi yang lain, muter terus. Awalnya dari berapa unit kok sampai sekarang ada? Ini sebenarnya saya nggak jual belikan, Mas. Oke. Saya tidak perjual belikan karena ini adalah mobil hobi. Mobil hobi. Tapi kalau ada orang nawar, orang yang salon, duitnya nggak berseri. Betul. Tapi punya hobi yang siap, keren, ya pasti itu kan menjadi bisnis gitu kan. Iya. Ya nggak munafik kalau tiba-tiba berapa nih sekian. Buat saya udah ada untung, ya saya lepas. Ya saya nggak munafik lah. Iyalah. Gitu. Iyalah. Dan bisa koleksi yang baru lagi ya. Bisa koleksi yang baru lagi. Bahkan yang saya lihat itu rumahnya di seberang, ini tanah kosong dibeli, dibangun hanya untuk garasi. Ini memang artis tapi otaknya entrepreneur ini. Luar biasa Mas Andre ini. Ini memang saya salut gitu. Saya salut benar. Terus saat kondisi pandemi begini, salah satu bisnis yang masih survive, salah satunya adalah bisnis di media. Bisnis di media masih survive ya? Iya. Ya contohnya kayak kita di YouTube, kemudian PH, TV, ya. Gitu ya, yang sifatnya adalah memberikan tayangan. Tapi film mati ya? Film mati karena tempatnya, bioskopnya nggak bisa. Betul. Nah, kalau kita kayak YouTube kan terus jalan. Kalau itu IO jalan. IO enggak, Mas. Oh, IO ya, IO mati, event, nggak ada event. Nggak, karena yang mengumpulkan orang banyak saat ini. Nggak bisa. Belum bisa. Ya, dibatasin terus. Nah, tapi YouTube jalan terus, media yang televisi juga jalan ya? Jalan. Oke. Karena orang di rumah nonton. Tidak mengumpulkan masa gitu kan. Iya. Orang sifatnya nonton dimanapun, di handphone, di rumah gitu. Terhibur lah ya. Hiburan. Ya, betul. Karena pandemi butuh dihibur terus. Terbukti Mas, YouTube saya itu sampai jutaan yang nonton ketika pandemi awal tuh. Iya. Yang semua orang lockdown di rumah, nggak ada keluar rumah semua. Akhirnya nontonnya YouTube terus. Gila. Ya inilah, saya lihat Mas Andre ini hebatnya di sini ya. Shiftingnya itu cepet banget gitu. Ya kebetulan memang profesi saya di entertain. Jadi tracknya bener. Gitu. Jadi selama ada duitnya ngelawak terus ini. Canggih. Ini saya seneng banget. Saya nemui banyak orang, entah dia itu public figure, pejabat, pengusaha. Ada satu pattern yang sama yang saya temukan dari seorang Mas Andre, yaitu adaptasinya hebat. Itu Mas. Bener ya? Kita harus pandai beradaptasi. Betul. Setiap orang ada masanya dan setiap masa ada orangnya. Ada orang. Ini Mas Andre Pak. Kita unboxing ya. Okay. Saya hari ini ada sedikit gift. Ini souvenir, kebetulan nama channel saya bikin. Saya ada 2 buku, sebetulnya satu autobiografi. Kalau ini isi dari konten-konten awal saya, kan saya bangun channel YouTube 8 tahun. Ini tips-tips pengembangan diri. Ya,
boleh dibaca. Ya, ini saya bicara sukses itu jangan lupa harus ada mentornya tadi Pak Deddy Miswar. Iya, betul. Kita karena butuh orang-orang hebat yang nih ada quotes gini. Kalau mau jadi orang hebat, maka berkumpullah dengan orang-orang hebat. Nah, setuju itu. Karena aura-aura mereka itu yang kita butuhkan. Kita ya. butuhkan. Kedua, jangan lupa mindsetnya. Mindset. Itu Mas Andre mindsetnya hebat banget, adaptasi gitu. Nah, yang ketiga tuh alat. Alat itu maksudnya pekerja seni, betul. YouTuber, Iya. kemudian seniman, musisi, kendaraan lah iya. untuk kita meraih kesuksesan. Betul. So itu definisi saya sukses itu saya definisikan 3 ini. Saya rasa isinya nanti bisa dipelajari. Terus kita mau unboxing satu lagi. Ini kalung KK Life Force. Aduh, ini yang saya pakai. Saya mau berikan khusus nih terima kasih. sama Mas Andre. Dan kita juga ada yang kebetulan ini apa ya? Ini kalung kesehatan anti radiasi, tapi tetap tidak tidak mengurangi nilai estetikanya. Ya, jadi tetap ada unsur estetikanya. Kebetulan jadi kita kalau dipakai buat fashion juga masih keren. Masih keren. Nah, harga juga terjangkau, is around $100 aja, kurang lebih sekitar 1,5. Jadi bentar, ini harus dibuka ini, agak sulit ini. Kayaknya masih ini nih. Masih perawan. Masih perawan. Oke, bentar. It's okay. Nah, akhirnya terbuka guys. Dan teng. Ya, ini apa namanya ini? KK Life Force. KK Life Force. KK Life Force. KK itu nama perusahaan kita, namanya KK Indonesia. Wah, crystal 24 stone. Mantap. Boleh saya pakein nggak? Boleh dong. Guys. Coba. Saya memang suka banget. Saya memang senang pakai kalung. Senang pakai kalung. Yang ada bling-blingnya gini suka? Boleh. Boleh. Keren banget. Guys, ini Bang Andre, Mas Andre pakai KK Life Force. Ini bagus untuk kesehatan, anti radiasi. Kalau kita suka pakai handphone, wifi terus, cakep. Dan warnanya nggak tahu seneng nggak gitu. Cocok ya. Suka. Nanti kita juga untuk mertua, orang tua apa juga oke. Untuk anak-anak nanti juga oke. Kita juga ada punya warna-warna yang lain. Jadi penasaran pengen lihat juga kayaknya. Saya rasa Mas Andre hari ini terima kasih banyak. Sama-sama Mas Chandra. Saya senang banget didatangin sama orang-orang hebat nih. Thank you. Bisa mendapatkan aura hebat juga kan. Terima kasih. Dan kita undang kalau ke Bali sama Aji Krishna, ke Surabaya jangan lupa ingat Chandra Putra Negara. Mantap. Sukses Om Chandra. Sama-sama. Dan kita punya slogan, kita tutup dengan salam hebat luar biasa. Oke. Salam hebat. Luar biasa.